Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah hadir di dalam bimbingan untuk KKSI atau Camp Kreatif Siswa Indonesia yang kedua di SMK Negeri 2 Pati. Pada kesempatan kali ini kita memang tidak bertemu secara tatap muka di sekolah, tapi kita bertemu melalui aplikasi Google Meet dengan harapan bahwa jarak tidak membuat perbedaan atau tidak membuat permasalahan lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin mengenai HTML dan CSS ya. Saya hanya akan mengetakan materi cuma 1 jam pada hari ini. Nanti untuk perkembangan selanjutnya silakan untuk belajar sendiri di web W3 School itu ya. Coba kita akan memasuki web W3 School dulu. Seperti biasa, saya akan mematikan kamera saya ya. Saya akan mematikan kamera saya dan saya akan mempresentasikan isi laptop saya. Nggak bisa di-share ya. Seluruh layar Anda. Oke, share. Baik, jendela laptop saya sudah terlihat di Google Meet ya. Saya akan memperlihatkan jendela dari W3 School. Kita masuk ke seperti biasa W3 School. Ya, saya mengharapkan nanti saya sedang memperlihatkan bagaimana supaya kalian bisa tetap bisa melakukan latihan ya dengan web ini ya. Jadi kita akan melakukan latihan karena setelah mempelajari, ya ini kemarin saya sudah meminta kalian untuk mempelajari apa-apa yang ada di dalam sini ya. Tidak seluruhnya harus dibuka ya, karena yang penting kita bisa menangkap makna atau inti dari pembelajaran HTML kemarin. Sebagai contoh, kita akan melihat apakah kita sudah menguasai materi ini atau belum ya. Jadi HTML yang sudah kita pelajari kemarin, kita melihat apakah kita sudah bisa menguasai. Jadi kita masuk ke sini ke W3 School, kita ulangi lagi ya. W3 School, w3school.com ya. w3schools.com. Terus ini salah, ada WE-nya. W3 Schools. Ya, masuk ke W3 School, kemudian klik seperti biasa, tutorial HTML ya, learn HTML. Kemudian kita masuk ke dalam mana ini? Home. Atau kita langsung ke sini sudah. Kita ke bawah. Mencoba untuk mengetahui kemampuan kita sudah termasuk baik atau belum ya. Jadi kita di sini HTML quiz test, kita klik di sini start HTML quiz. Ya. Untuk mengetes pengetahuan kita atau pemahaman kita. Di sini belum muncul quiznya. Nanti saya mengharapkan kalian semua untuk turut
lakukan ini ya, setelah melihat video ini atau sambil melihat video ini. Ini kok belum muncul ya. Start HTML quiz. Nah, di sini ada tulisan, what does the HTML stand for? HTML itu kepanjangannya apa? Jawabannya adalah yang pertama, ya kan? Hypertext and Text Markup Language. Next. Selanjutnya, nah, siapa yang membuat standar web di sini ya? World Wide Web Consortium WWW. Selanjutnya, pilihlah elemen HTML untuk heading yang terbesar. H1 heading, head atau H6. Seperti saya sudah memperlihatkan kemarin, bahwa tulisan yang paling besar itu ditunjukkan dengan H1. Dengan next. Benar atau enggak? Nanti kita lihat benar atau enggaknya. Nomor 4 dan seterusnya ya. Apakah elemen HTML yang tepat untuk memasukkan line break? Line break itu berarti seperti kita enter itu ya. Jadi kita berpindah baris. Line break itu berpindah baris mana? Apakah LB, break atau BR? Jawabannya adalah BR. BR itu berarti berpindah baris. Kemudian, apa HTML yang tepat untuk menambahkan background color? Mana ini? Body, BG, yellow, background yellow, body style, background color yellow. Jawaban yang betul adalah yang ini. Kalau misalnya Anda tidak bisa, Anda bisa buka apa namanya? W3 School satu tab lagi di samping ya. Jadi kita buka lagi di samping, jadi kita mengerjakan sambil melihat jawabannya, mencari jawabannya itu juga bisa, tidak apa-apa. Karena namanya saja belajar, seperti itu ya. Misalnya kita mencari jawabannya tadi, untuk apa? Background color itu masuknya bagaimana caranya menuliskannya? Kita mencari di sini, mana di sini background color? HTML misalnya. Color, mana? Style misalnya, HTML style. Ternyata nggak ada background. Oh, ini ada background color. Ini ada kan? Body style background color powder blue. Berarti jawabannya adalah style background color yang diganti. Nah, ini kan kita bisa nyontek ya. Jadi ini. Itu ya. Jadi kita bisa mengerjakan ini sambil nyontek di sampingnya ini. Jadi ini bukan untuk nyontek kita tes ya. Ini kan nyontek karena kita latihan, tidak apa-apa. Karena yang paling mudah dalam latihan itu adalah kita melihat soalnya, dan kemudian kita melihat langsung jawabannya, mencari langsung jawabannya. Jadi tujuan kita memang bukan untuk ulangan ya, tujuan kita adalah untuk latihan. Dalam latihan tidak masalah kita nyontek ya, kecuali kalau kita ulangan. Nomor 6 misalnya, pilihlah elemen HTML untuk mendefinisikan teks yang penting. Teks yang penting itu berarti teksnya dicetak tebal. Apakah itu? Teks cetak tebal itu berarti kira-kira apa? Kalau kita mencari di sini, kita bisa melihat untuk format teks itu seperti apa. Misalnya kita cari di sini, teks mana ya? Style itu macam-macam ya. Text color, font, text size. Kali ini saya sudah tahu ya jawabannya ya, tapi saya akan mencoba mencari di sini ada tidak ya. Formatting, misalnya HTML formatting. Text is bold. Ini ada ya. Nah, ternyata ada. B itu bold text atau cetak tebal. B itu nanti tulisannya tebal. Strong itu berarti important text, bahwa teks tersebut penting. Berarti ini akan menjadi seperti apa kalau kita kasih label strong di sini. Try it yourself. Akan terlihat nanti di sampingnya. Nih, berarti akan dicetak tebal juga sama seperti B. Berarti jawabannya tadi adalah strong ini ya. Dan seterusnya. Saya harapkan semuanya nanti mencoba mengerjakan kuis HTML ini
sendiri-sendiri. Artinya supaya kalian bisa melihat sejauh mana kemampuan kalian. Boleh sambil mencari jawabannya ya, karena ini latihan tidak pengaruh kalau kalian nyontek atau tidak. Karena latihan yang paling cepat justru dengan cara ini, kita mengerjakan kuis sambil melihat contekan. Itu cara yang paling cepat untuk belajar. Semuanya seperti itu saja ya. Oke ya. Ya, selamat datang. Dimas sudah bergabung. Ya, Dimas, nanti latihan untuk mengerjakan HTML kuisnya ya, saya ulangi lagi. Nanti kamu masuk ke W3 School, kemudian ke HTML ya. Kemudian nanti kamu klik pada bagian quiz test ya, start HTML quiz ya. Start HTML quiz. Nanti kamu akan melakukan latihan di sini. Boleh mencontek. Menconteknya bagaimana caranya? Menconteknya kamu klik pada bagian kamu buka W3 School di tab satunya lagi, kemudian kamu bisa mencari contekan yang sesuai ya. Misalnya tadi saya memberi contoh ya. Misalnya untuk HTML itu kepanjangannya apa? Kita mencari di sini di tab yang satunya apa kepanjangan HTML itu. Coba kita lihat HTML itu kepanjangannya apa. Nah, ini ada ya. Oh, bukan di sini. Introduction mungkin. Nah, ini ada ya. Kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Nah, kita klik di sini, diisi ini. Hypertext Markup Language dan seterusnya. Next. Jadi kita belajar HTML ini tidak harus selalu belajar satu persatu dan melelahkan itu ya. Karena ada banyak sekali yang harus dibaca. Ini kan ada sekian banyak ya. Sekian banyak yang dibaca. Kita bisa saja belajar dengan cara mengerjakan kuis saja. Nyontek tidak apa-apa karena bukan ulangan. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ini nanti saya minta setiap orang ini untuk mengerjakan kuis ini, kuis HTML ya. Ada 40 soal dan harus dikerjakan semuanya. Begitu ya. Bisa dikerjakan di rumah nanti sore, nanti malam, besok. Yang jelas nanti Senin sampai Jumat saya ingin kalian belajar setiap hari untuk menguasai HTML. Ditambah nanti kalau sudah HTML sudah selesai, selama Senin sampai Jumat tersebut, kalian mempelajari CSS. Dan setelah CSS itu selesai, mempelajari Bootstrap. Setelah Bootstrap selesai, mempelajari JavaScript. Jadi yang terakhir itu adalah JavaScript. Baik, ini HTML saya kira sudah kita pelajari dasar-dasarnya. Nanti untuk latihannya bisa kalian kerjakan sendiri di rumah. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam CSS. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit banyak tentang CSS. Untuk kali ini, saya juga akan menjelaskan CSS lagi ya. CSS, kemarin secara sekilas CSS itu adalah Cascade Style Sheet atau cara untuk mempercantik halaman web. Ya. Introduction-nya seperti ini atau perkenalannya. Ya, Cascading Style Sheet. Cara membuatnya bagaimana? Ini ada contoh-contohnya ya. Misalnya seperti ini ya. Jadi kemarin kita sudah membuat contoh-contoh HTML tanpa CSS. Sekarang kita akan menambahkan CSS. Ya. Ada dua macam cara menambahkan CSS. Pertama itu dengan menempelkan CSS langsung di dalam dokumen. Kedua adalah dengan cara memisahkan dokumen CSS dari dokumen utama. Sebagai contoh ya, ini saya akan membuat CSS langsung di dalam dokumennya ya. Ini saya copy. Body sampai tanda kurung tutup ini, kurawal tutup ini saya copy. Kemudian saya masuk ke dalam dokumen yang kemarin kita buat. Ya. Kita masuk ke mana tadi kemarin? Latihan HTML ya. Dan sini ada indeks HTML. Ya. Kita buka dengan kemarin Notepad ya.
Kalau saya edit with Notepad++, kalau kamu mungkin open with Notepad ya. Notepad ini ya, open with. Jadi kita klik kanan ini indeksnya, indeks HTML, kemudian open with Notepad seperti itu ya. Nah, ini sudah ada terlihat di sini. Kita ingin menambahkan tadi di dalam tag body CSS kita. Kita enter di sini dua body, kemudian paste di sini atau Ctrl V. Oh, ternyata seperti ini ya. Tapi patut dilihat ya, yang namanya CSS itu jangan diletakkan di body, tapi CSS itu diletakkan di dalam head. Jadi kita masukkan ke dalam head. Antara head di atas ini sampai head di bawah ini. Misalnya saya letakkan di bawah title. Ya, karena CSS itu sebenarnya harusnya terpisah ya. Jadi di sini di bawah di antara head atas dan head yang di bawah loh ya. Harus di antara ini atas dan di yang di bawah. Jadi ini CSS-nya adalah ini. Ya, H1. H1 itu artinya color-nya apa, text align-nya apa. Color-nya nanti H1-nya adalah saya ganti jangan white tapi red misalnya. Kemudian text align itu pengaturan teksnya, center itu di tengah, left itu di kiri, right itu di kanan. Font family atau jenis fontnya Verdana, besarnya 20 px. Ini untuk paragraf, P itu paragraf. Kemarin itu sudah saya jelaskan ya. Baik, misalnya kita background color-nya juga light blue atau biru muda. Seperti ini ya. Jadi pada bagian body, ini berarti seluruh yang di bagian body ini nanti akan berwarna latar belakangnya biru muda. Dari body awal sampai body akhir. Mana ini body akhirnya? Oh, banyak sekali ya. Sampai body akhir ini nanti warna dasarnya itu adalah biru muda. Ini yang tag body. Namanya CSS itu kita akan menuliskan elemennya dulu, elemen body. Kemudian kita tuliskan kurung kurawal awal dan kurung kurawal akhir. Seperti itu ya. Dan di antara kurung kurawal awal dan kurung kurawal akhir, itu kita masukkan propertinya. Background color, argumennya adalah light blue. Dan diakhiri dengan titik koma. Misalnya elemennya H1. H1 itu berarti judul. Kita ingin warnanya apa? Red. Text align-nya center. P itu berarti setiap paragraf tulisan nanti jenis tulisannya Verdana. Besarnya adalah 20 px. Ditutup dengan ini. Seperti itu ya. Ini harus semuanya di dalam head. Di dalam tag head ini sendiri. Kalau sudah, kita save. Ctrl S. Kita ingin melihat hasilnya seperti apa. Kita klik 2 kali indeks ini. Oh, ini ternyata masih belum jalan ya. Kita lihat cara mengerjakan yang benar seperti apa. Kita di sini masuk ke CSS Introduction. Kita try it yourself. Kita melihat peletakannya di mana. Peletakannya, di dalam style, ada tulisan stylenya di antara CSS itu harus ada tulisan stylenya. Kita copy ya. Kita copy saja dari sini. Style dari atas ke bawah. Ya. Kita masukkan ke dalam dokumen tadi. Ya, ini ternyata kurang style. Kita delete saja yang tadi. Kita V. Background color-nya tetap light blue. Ini ada stylenya ya. Ini di bawahnya ada stylenya. Background color-nya tetap light blue. Color-nya untuk H1-nya saya ubah jangan white, nanti nggak kelihatan. Saya ubah menjadi red ya. Text align-nya tetap center. Kita save. Kita melihat apakah hasilnya seperti apa. Nah, kita refresh di sini. Nah, ternyata kan berubah ya. Ternyata judulnya menjadi H1, menjadi merah, latar belakangnya menjadi biru muda, dan seterusnya. Pak, misalnya saya ingin mengubah yang lain bisa Mbak? Enggak Mbak? Oh, bisa sekali. Jadi yang namanya CSS itu sangat fleksibel ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa ubah di dalam CSS. Anda bisa mempelajarinya panjang dan lebar di sini ya. Sebagai contoh, kita ingin melihat sintaksnya dulu ya. Sebentar, saya akan karena CSS itu kadang dokumennya itu panjang ya.
Dokumennya panjang, jadi seringkali para programmer web itu memisahkan dokumen CSS dan dokumen HTML-nya. Cara memisahkannya bagaimana? Cara memisahkannya ya, kita buat sebuah dokumen baru lagi. Jadi ini kita kita cut saja bodinya dari sini sampai sini di antara tulisan style dan style ini, ya. Di dalamnya kita copy atau kita cut saja, Ctrl X, ya. Kemudian kita save dulu ya. Kemudian kita buat file baru, new. Kita paste di sini tadi ya. Dan file baru ini kita simpan sebagai save as-nya CSS. Save as dengan di folder yang sama, teksnya, txt-nya kita ganti all file. Dan kita namakan di sini filenya adalah CSS. Misalnya gaya CSS-ku ya, CSS. Ini nama filenya ya, CSS saya. CSS atau CSS garis bawah saya. Kemudian dot. Jadi nama filenya CSS saya .css. Gini ya, CSS saya atau yang lain lah ya. Style gitu aja lah. Style .css, my style. Nggak usah dikasih tanda inilah tanda garis bawah ya. My style.css. Kita save di sini. Nah, ini sudah jadi my style CSS. Tapi ini belum tersimpan. Jadi tadi kan dokumennya ada dua ya. Yang CSS dan yang HTML biasa. Untuk menyimpannya, untuk supaya jadi file CSS tadi harus dipanggil oleh HTML yang tadi. Jadi kita buka yang HTML yang tadi. Ini ya HTML-nya. Ini kan berarti kita sudah punya dua file di sini. My style CSS untuk dokumen CSS-nya dan yang HTML-nya sendiri. Kita buka yang HTML-nya. Kita open with Notepad. Kemudian di sini nanti kita akan memanggil file itu. Caranya bagaimana? Coba kita lihat di dalam di dalam ini ya, di dalam W3 School-nya. Cara memanggilnya bagaimana? Bentar, ini saya harus mencari dulu ya. CSS template. Nah ini. Ternyata ini tidak dipisah ini stylenya ya. Stylenya yang dipisah itu cara memanggilnya bagaimana? Coba saya cari di Google dulu. How to link CSS file to HTML. Nah ini sebenarnya dari W3 School juga ini. Cara link dokumen HTML ke CSS-nya bagaimana caranya? Nah kita memasukkannya dengan cara, nah ini di dalam head-nya kita copy ini ya, link rel style sheet. Jadi kita HTML CSS di file di HTML ini di atas, cari HTML CSS, kita copy ini ya, link rel relasi relatif ya, style sheet href style CSS. Ini nama file CSS-nya ya. Jadi kita copy ini, kita masukkan ke dokumen HTML kita. Tadi HTML-nya di sini, kita masukkan ke dalam head di sini. Ya, stylenya kita hapus saja. Ya, stylenya kita hapus. Kita Ctrl V di sini. Kan sama ya. Link rel style sheet href, tapi di sini kita sesuaikan dengan nama dokumen kita. Tadi nama dokumen kita adalah my style.
ya. Kita save. Nanti kalau kita buka dokumen yang tadi sudah kita buat, itu masih akan tetap sama meskipun CSS-nya sudah dipisah. Ini ya. Nah, kan masih tetap sama ya. Tapi kalau tadi yang linknya itu kita hapus, nanti tidak akan jadi CSS-nya. Coba kita hapus tadi. Ini ya, kita hapus. Ctrl X misalnya. Kita save. Kita refresh di sini. Hilang stylenya. Seperti itu ya. Kita kembalikan lagi. Jadi seperti itu. Kita save, Ctrl S. Kita refresh di sini. Kembali lagi. Seperti itu ya. Jadi CSS itu fungsinya adalah untuk mempercantik halaman. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan bermain-main dengan CSS. Sebenarnya banyak sekali yang harus dipelajari tentang CSS ya. Saya hanya akan memperlihatkan segelintir saja. Misalnya saja sinteks. Sinteks itu artinya berarti kalimatnya ya. Kata-katanya yang dipakai untuk membuat CSS. Jadi ada selektornya, ada deklarasinya, ada deklarasinya. Tapi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, misalnya kita ingin mengubah semua yang di dalam H1 itu berwarna biru. Ukuran fontnya atau ukuran hurufnya 12 pixel. Jadi ini selektornya apa, kemudian kasih tanda kurung kurawal, diawali kurung kurawal tutup, kemudian di dalamnya ada deklarasi properti dan nilainya. Colornya apa? Titik 2, blue. Ada titik koma. Font size-nya apa? Titik 2, 12 px, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. P, ini adalah selektornya atau elemen dari HTML yang ingin kita ubah. Kemudian ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini kenapa kok dipisah? Nggak masalah, kamu kamu tulis dalam satu baris tidak masalah. Ditulis dalam beberapa baris juga tidak masalah. Ini ditulis dalam beberapa baris supaya memudahkan saja ya. Color titik 2 red sama kan? Color titik 2 di sini propertinya apa? Nilainya apa? Text align atau pengaturan teksnya center. Ini berarti sama ya. Nah, bagi sinteksnya itu secara lebih lengkap seperti apa? Nanti akan kita pelajari. How to. Selektor ini adalah macam-macam. Ya. Kita tidak akan belajar CSS terlalu banyak karena kita akan lebih menggunakan apa namanya? Anda bisa bermain-main dengan CSS ini ya. Jadi kalau ingin bermain-main ya silakan ya. Tapi CSS saya sendiri tidak akan menekankan. Yang nanti akan kita tekankan itu pada Bootstrap. Bootstrap itu adalah CSS yang sudah dibakukan. Ya, kalau yang namanya CSS itu yang membuat adalah programmernya sendiri. Tapi ada beberapa programmer yang kemudian membuat template. Template itu adalah dokumen yang sudah siap digunakan. Jadi kita tinggal menggunakan saja, tidak usah mengulangi dari awal. Ya, sebagai contoh, kita akan bermain-main dengan misalnya how to. How to itu adalah cara-cara CSS ya. Ini ada ya. Cara-cara CSS itu ada eksternal. Tadi sudah kita pelajari di dokumen eksternal ya. Internal. Tadi di dalam tag style itu ya. Inline. Itu dituliskan langsung. Contoh yang apa namanya? Yang eksternal ini ya, ada link rel-nya. Ya. Coba kita try yourself. Ini berarti ada dokumen di luar ini yang sebenarnya tidak terlihat. Ya. Karena ada link di luarnya. Ini berarti dokumen eksternal. Dokumen eksternalnya apa? Ini berarti yang kita lihat di sini. My style CSS-nya itu berarti adalah ini. Di sini kan tidak terlihat ya karena ini ada di komputer webnya yang W3 School-nya ini dan tidak diperlihatkan kepada kita. Gitu ya.
Oke ya, selanjutnya internal CSS. Internal CSS sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa internal CSS itu kita tidak menggunakan dokumen CSS di luar dokumen HTML ya. Jadi kita tulis CSS-nya di dalam elemen style. Ya. Ini ya. Kemudian ada yang inline CSS. Inline CSS itu jarang digunakan, tidak usah kita bahas ya. Selanjutnya, common. Oke, dalam HTML itu kita bisa memberikan komentar ya. Jadi cara memberikan komentar itu seperti ini. Kita kasih tanda garis miring kemudian asterik, diakhiri dengan asterik dan garis miring. Fungsinya apa? Fungsinya memberikan penjelasan dalam dokumen CSS kita. Kalau di kemarin HTML itu sudah saya beri cara memberikan komentar itu dengan siku kiri dan siku kanan, ya kan? Masih ingat nggak? Kalau dalam CSS adalah seperti ini. Apapun yang di antara tanda ini itu tidak akan dieksekusi oleh CSS. Sama seperti apapun yang di dalam tanda siku kiri terus ada tanda pentung dan siku kanan itu nanti tidak akan dieksekusi oleh HTML. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bermain-main dengan color. Nah, ini ada macam-macam. Contohnya ya, tomato, orange, dark blue, medium sea green, light gray, violet, slate blue, gray. Ada 140 standar namanya. Jadi kita misalnya mau ngeklik ini, kita ingin melihat warnanya itu yang sudah distandarkan namanya apa saja. Kita bisa melihat di sini. Jadi sangat memudahkan kita. Bahkan bisa kita melihat heksadesimalnya. Jadi nama warna itu ada yang sudah bernama, ada yang baru berupa heksadesimal. Misalnya seperti ini, black. Warna black itu warna heksadesimalnya adalah garis apa ini? Tanda apa ini namanya ini? Tanda crash ya. Tanda crash kemudian 0 berapa kali ini? 1 2 3 4 5 6. 0 6 kali atau apa namanya? Kita tulis black saja. Misalnya kita ingin melihat tadi di dokumen kita. Warna dasarnya kita ubah menjadi tadi di CSS kita ya. Kita buka file CSS-nya. Open. Tadi CSS-nya mana ini? Oh ya, ini kelihatan. Ini my style CSS-nya. Kita buka. Nah, misalnya kita background color-nya kita ubah menjadi black. Atau jangan yang black lah ya. Nanti nggak kelihatan sama sekali. Misalnya yang aquamarine. Aquamarine kita ubah di sini aquamarine. Aquamarine. Kita save, Ctrl S. Kemudian kita melihat hasilnya seperti apa di dalam sini. Kita refresh, akan menjadi aquamarine. Tapi aquamarine ini sendiri itu sebenarnya memiliki nilai heksadesimal. Cara melihat nilai heksadesimalnya, kalau kita misalnya ingin mencoba ya, nilai heksadesimalnya kita masukkan aja tadi. Kita copy di sini, Ctrl copy, kita masukkan ke sini. Aquamarine kita ubah. Saya lebih suka heksadesimal ini. Tapi susah dihafalkan ya kalau heksadesimal ya. Kita Ctrl S, kita save. Kita melihat di sini, di dalam dokumen yang tadi kita buat, kita tetap sama. Kita refresh. Misalnya kita ubah yang warna yang lain misalnya. Antique white. Kita ambil heksadesimalnya boleh, kita ambil warna yang benernya juga boleh ya. Kita misalnya ingin ya violet blue lah. Kita ambil heksadesimalnya saja untuk mencontohkan ya. Heksadesimal. Kita copy, kemudian masukkan ke sini. Jangan sampai apa namanya? Tanda titik komanya hilang ya. Kita save. Kalau titik komanya hilang nanti nggak berfungsi. Coba kita lihat perubahannya seperti apa. Akan berubah nantinya, ya kan? Jadi nama warna itu di dalam CSS itu bisa menggunakan nama warna yang sudah baku seperti ini atau kita menggunakan kode heksadesimal, nggak masalah ya. Baik, kita sudah bermain-main dengan warna ya. Sekarang kita bermain-main dengan background. Background
Propertinya macam-macam, background color. Jadi kalau background color ini berarti mengubah warna backgroundnya. Background image berarti di backgroundnya akan ada gambar, tapi kalau gambar itu akan memakan banyak kuota ya, jadi jarang dipakai. Google Repeat ini berarti akan mengulang-ulang gambar yang sedikit dan seterusnya. Yang kita sering pakai adalah background color. Kalau yang image, repeat, attachment position jarang sekali dipakai. Jadi kita sudah mencoba ya. Background colornya mau diubah. Misalnya kalau H1. H1 itu berarti tulisannya. Tulisannya mau kita kasih background misalnya. H1. Bisa nggak? Oh bisa saja. Misalnya di sini H1 kita tambahi background color. Background colornya green. Bisa nggak? Bisa. Kita save ya. Kita lihat hasilnya. Di sini. Nanti di sini H1 akan ada background colornya yang kita masukkan tadi. Kita refresh. Ya kan? Ada background colornya. Seperti itu ya. Misalnya yang lain. Div itu juga sebuah elemen dari HTML ya. Div itu biasanya seperti paragraf ya. Jadi kalau P itu paragraf, div ini lebih luas pemakaiannya. Kalau div itu bisa untuk tabel, untuk paragraf, untuk tulisan, untuk gambar itu bisa. Kalau div, kalau P itu biasanya untuk tulisan saja. Ya, divisi. Ya, tapi nanti kita akan belajar tentang div lebih lanjut nantinya ya. P itu paragraf. Selanjutnya border. Border itu adalah batas pinggir ya. Saya seperti ini. Kita ingin memberi sebuah paragraf itu garis pinggir. Bordernya akan kita tulis ya. Bordernya macam-macam border style. Bisa saja border stylenya itu gayanya itu dot. Dot itu berarti titik. Dash itu berarti minus minus minus. Solid itu berarti tidak ada garis putusnya. Double itu berarti garisnya double. Dan seterusnya ya. Misalnya seperti ini. Kita ingin membuat paragraf kita ada garis tak terputus atau double, garis double ya. Maka kita membuatnya di sini P-nya itu kita buat menjadi double. Ya. Kita copy ya di sini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam dokumen kita, misalnya di sini P. P-nya itu ada dua macam sebenarnya kalau kita mau memasukkan seperti ini. P titik double langsung bisa, tapi kalau seperti ini berarti double ini merupakan tambahan sintaks ya. Di sini kalau kita melihat P itu tidak ada titiknya. Berarti kalau seperti ini kita membuat baris baru di sini ya. Kita kontrol copy, kita masukkan di bawahnya misalnya. Ya. Pak lo, ini kok di dalam satu baris ya nggak apa-apa. Ini mau kamu buat satu baris juga nggak masalah. Ini kamu mau pisah barisnya juga nggak masalah ya. Seperti ini, nggak masalah. Sama kan jadinya. Jadi ini artinya apa? Ini artinya paragraf. Setiap paragraf itu dibuat kalau ada apa namanya kata-kata double, kalau ada perintah untuk mendouble, maka akan dibuat border style-nya adalah double. Ini kalau kita lihat di sini, contohnya try it yourself-nya, cara menuliskannya bagaimana? Saya hapus yang lain. Nah, di sini, jadi cara memanggilnya itu adalah dengan cara kelas sama dengan apa. Ya. Jadi kita ingin memanggil P double-nya tadi dengan cara menambahkan kelas dash atau double-nya nih ya, kelas double. Misalnya ini. Kita masukkan ke sini, kita copy ini. Kita membuat paragraf baru di sini di dalam dokumen yang HTML-nya ya. Kita memanggilnya dari HTML soalnya. Index, klik kanan, open di Notepad. Nah, ini ya. Saya akan membuat di sini yang paling bawah aja lah. Itu di atas body. Kita akan memanggil sebuah paragraf dengan kelas double. Kelas ini itu artinya berarti kita memanggil tadi MyStyleCSS. Kelas itu adalah yang ada tanda titiknya ini ya. P titik double. Berarti kita kelasnya itu adalah double. Kelas itu perintah
perintah untuk melakukan sesuatu di HTML dari CSS. Ya. Kelasnya double. Sama kan? Titik, harus ada tanda titiknya. Ini tanda titik ini untuk menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kelas. Seperti ini ya. Ini saya ganti di sini. Ini adalah memanggil kelas CSS garis double. Kita save di sini. Yang tadi index HTML-nya juga kita save. Kita melihat apakah ada perubahannya. Kalau nggak dipanggil ya nggak akan bisa. Ya, jadi kita melihat di paling bawah pasti ada. Coba kita lihat. Ternyata kok tidak ada garis double-nya. Kita lihat lagi yang salah mana nih ya. P double, border style double. Harusnya bisa ini. Coba kita pakai yang dari sini aja langsung. Misalnya ini ya. Double border style sudah benar ya. P double. Coba yang tadi mungkin apa namanya? Ini kita yang P di atasnya kita hapus saja dulu. Kita cut dulu, kita X dulu. Apakah berjalan atau enggak? Kita save ya. Kemudian kita lihat di sini, kita lihat di sini sudah jalan atau enggak. Salah. Ini. Ya, berarti ini sudah bisa. Berarti untuk kelas P itu harus satu, tidak boleh double. Tidak boleh lebih dari satu ya kelasnya ya. Maksudnya pemanggilan CSS-nya harus sekali. Di mana ini? Ini ya, jadi yang di atas kita hapus dan seterusnya. Oke, sampai di sini saya kira untuk penjelasan apa namanya CSS saya kira akan sangat panjang ini. Jadi margin masih ada, padding masih ada ya. Margin itu apa? Margin itu adalah digunakan untuk membuat jarak di antara elemen, di luar apa namanya batasnya. Ya. Margin top itu berarti jarak dari atas, berarti jarak dari sini ke sini berapa piksel. Margin right itu berarti jarak dari kanan ke kiri, dari sebelah kanannya dan seterusnya ya. Padding dan seterusnya. Kalian cukup apa namanya melihat-lihat ini saja, tidak perlu dipahami terlalu dalam. Yang penting sudah tahu cara untuk apa namanya membuat CSS dalam sesi ini ya. Karena CSS tidak akan begitu kita gunakan. Yang akan kita gunakan itu nantinya adalah bagian bootstrap. Bootstrapnya ada di sini ya. Kita akan bahas ini nanti di pertemuan berikutnya ya. Kalau bisa pertemuan berikutnya itu besok ya, karena hari Senin saya sudah sibuk. Jadi bootstrap akan saya bahas besok, yaitu penggunaan di dalam HTML dan di dalam CSS itu sendiri. Jadi CSS-nya itu akan diganti bootstrap besok ya. Untuk hari ini nanti kalian boleh latihan HTML-nya ya. HTML kamu masukkan silakan masuk ke home, kemudian apa nih? Start HTML quiz. Ini yang harus kalian kerjakan hari ini. Supaya bisa menjawab kuis-kuisnya, silakan buka juga halaman yang sama ini untuk mencari jawabannya di tab sebelahnya seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang hendak bertanya dulu? Kalau ada yang hendak bertanya boleh langsung buka mikrofonnya. Yang hadir ada 2 orang ya. Halo Barham, halo Dimas, ada yang hendak ditanyakan enggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan nanti berlatih ya dari web tersebut, terutama untuk HTML-nya ya.
Karena yang paling penting itu adalah HTML. Untuk yang CSS, saya kira tidak perlu latihan ya. Yang penting kalian bisa memahami konsepnya. Karena besok saya akan menjelaskan CSS yang lebih canggih yaitu Bootstrap. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri sesi latihan untuk kali ini. Semoga kalian bisa tetap konsisten melaksanakan pelatihan untuk Smart School ini dan nanti bisa menghasilkan produk yang baik ya. Tahun lalu kita sebenarnya sudah ikut ya, cuma tahun kemarin tidak maksimal ya karena pesertanya cuma satu. Kalau tahun ini pesertanya ada 4, saya harap lebih maksimal dari tahun kemarin. Seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.